Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Alfiana dari kelas 2B Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai dampak positif dan negatif otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan di mana terjadi pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau kepada organisasi non-pemerintah yang berada di daerah. Dalam sistem pemerintahan pusat mempunyai tugas tertentu yang pengembangannya di daerah, di mana pemerintah daerah juga bukan merupakan pemerintah yang berdaulat sendiri. Semua peraturan yang ada sesuai dengan koordinasi dengan pemerintah pusat. Indonesia adalah negara kesatuan. Unsur-unsur negara kesatuan Republik Indonesia, wilayahnya berupa daratan dan lautan yang di dalamnya terdapat ribuan pulau, termasuk negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan berjalan lancar dan lebih merata. Hubungan pemerintah pusat dan daerah Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen pasal 18. Kemudian untuk lebih lengkapnya, diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan beberapa peraturan pemerintah. Tentu saja sebuah sistem tidak ada yang sempurna. Ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dan negatif otonomi daerah akan diuraikan seperti berikut. Pertama yaitu dampak positif otonomi daerah. Otonomi daerah sesuai dengan tujuan dibentuknya diharapkan mempunyai dampak yang baik bagi daerah. Beberapa daerah berhasil membuktikannya. Artinya, otonomi daerah mempunyai dampak positif. Lalu, apa saja dampak positif otonomi daerah? Berikut adalah beberapa dampak positif otonomi daerah. Yang pertama yaitu sosial budaya lebih berkembang. Yang kedua, pertahanan dan keamanan terjamin. Yang ketiga, potensi daerah berkembang. Keempat, kewenangan daerah atas kebijakan tertentu. Kelima, daerah dapat lebih maju. Keenam, mudah mengelola sumber daya. Ketujuh, efisiensi waktu. 8. Efisiensi biaya. 9. Desentralisasi kekuasaan. 10. Meningkatkan kualitas layanan publik. 11. Meningkatkan kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu pemerataan pembangunan. Yang kedua, ada dampak negatif otonomi daerah. Setiap sistem mempunyai kekurangan. Setiap kebijakan mempunyai dampak negatif. Meskipun dampak negatif ini dapat diminimalisir oleh sumber daya manusia yang ada, namun Anda harus tetap ada juga beberapa hal yang nampak jelas. Beberapa dampak negatif otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu daerah miskin lambat berkembang. Yang kedua, menyulut konflik antar daerah. Yang ketiga, tidak ada koordinasi antar daerah. Yang keempat, kesenjangan sosial. Kelima, pengawasan berkurang. 6. Pejabat daerah sewenang-wenang. Dan yang terakhir yaitu sibuk dengan wilayahnya sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai dampak positif dan negatif otonomi daerah di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.